teman-teman. Kami dari kelompok 5, kelas R3D yang beranggotakan Nisa Nur Aziza NPM 2019-13-500-326. Saya Burhanuddin NPM 2019-13500-274. Nama saya Maulidina Al-Fadilah NPM 2019-13-500-279. Perkenalkan, nama saya Yulia Magdalena Sembolon, nomor poknya 2020-135-710. Distribusi normal adalah sebaran data yang diharapkan terjadi pada sebuah penelitian. Penelitian di dunia pendidikan banyak berhubungan dengan data yang memiliki sifat kontinu, seperti nilai-nilai tes siswa. Fungsi densitas distribusi normal adalah Fx sama dengan 1 per standar deviasi akar 2 V E pangkat min setengah buka kurung X dikurang mu per standar deviasi tutup kurung pangkat 2. Dalam hal ini, V sama dengan nilai konstanta 3,1416, E sama dengan bilangan konstanta 2,7183, mu sama dengan parameter merupakan rata untuk distribusi, standar deviasi sama dengan parameter merupakan simpangan baku untuk distribusi. Sifat-sifat penting pada distribusi normal. Yang pertama, grafiknya selalu ada di atas sumbu datar X. Yang kedua, bentuknya simetris terhadap X sama dengan mu. Yang ketiga, mempunyai satu modus, jadi kurva unimodal tercapai pada X sama dengan mu sebesar 0,989 per standar deviasi. Yang keempat, grafiknya mendekati atau berasimtutkan sumbu datar X dimulai dari X sama dengan mu plus 3 standar deviasi ke kanan dan X sama dengan mu dikurang 3 standar deviasi ke kiri. Kelima, luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Untuk mendapatkan model distribusi normal, transformasi data dan mentah atau asal raw data menjadi angka baku yang berdistribusi normal menggunakan rumus ZI sama dengan XI dikurang X bar per simpangan baku. Keterangan ZI sama dengan angka baku, XI sama dengan data asal atau raw data, X bar sama dengan rata data asal, S sama dengan simpangan baku data asal. Jika digambarkan dalam sebuah kurva, maka fungsi densitas distribusi normal untuk nilai X lebih kecil sama dengan min tahingga dan lebih besar sama dengan tahingga adalah kayak kurva yang ada di samping. Perhatikan bentuk kurva distribusi normal dengan ekor paling kiri dan ekor paling kanan yang mengecil menunjukkan bahwa sekumpulan data yang berdistribusi secara normal cenderung memiliki frekuensi mengecil untuk harga minimal menuju min tahingga dan harga maksimal menuju tahingga. Misalnya, dalam sebuah kelas, maka siswa yang nilainya kecil dan yang nilainya besar cenderung lebih sedikit. Yang terbanyak adalah frekuensi siswa dengan nilai sekitar rata-rata seperti 60 atau 70. Bagian tengah kurva memiliki puncak tertinggi di sekitar nilai rata-rata. Kurva normal digunakan untuk menentukan besarnya peluang munculnya suatu peristiwa. Luas area di bawah kurva normal adalah 1 yang menyatakan besarnya peluang munculnya seluruh peristiwa. Nah, di sini contoh soalnya saya bacakan ya. Dari hasil ujian statistika didapatkan nilai rata-ratanya 6,7 dan standar deviasinya adalah 1,2. Nah, jika diasumsikan distribusi normal, hitunglah A. Berapa persenkah dari siswa mendapat nilai 6? B. Nilai tertinggi atau maksimum dari 10% siswa yang mendapat nilai terendah. C. Nilai terendah atau minimal dari 10% siswa yang mendapat nilai tertinggi. Nah, sekarang akan saya jelaskan satu persatu ya, atau poin per poin. Yang pertama itu soal bagian A, yaitu siswa mendapat nilai 6. Nah, sebelumnya kita diketahui di soal itu pertama adalah X bar atau rata-ratanya yaitu 6,7 dan standar deviasinya itu adalah 1,2. Nah, untuk mencari siswa yang mendapat nilai 6, kita ketahui dulu bahwa nilai 6 itu terletak di antara 5,5 dan 6,5. Nah, 5,5 itu merupakan nilai X yang pertama ya. Nah, kita masukkan. Setelah kita tentukan
kita langkah selanjutnya kita cari nilai Z. Nah, nilai Z itu merupakan kita cari dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang X bar per omongin ke Bapak ya. Z sama dengan X dikurang X bar per standar deviasi, atau Z sama dengan X dikurang U per standar deviasi. Nah, setelah itu kita cari nilai daripada Z1. Z1 di sini kita cari menggunakan rumus yang telah diketahui. Nah, di mana nilai X1 pertama nilai X1 yaitu 5,5 ya. Nah, kita masukkan ke rumus yang telah diketahui. Z1 sama dengan 5,5 dikurang 6,7 per 1,2. Itu menghasilkan min 1,00. Nah, selanjutnya kita cari nilai X2, di mana X-nya itu merupakan 6,5 ya. Nah, kita masukkan Z2 sama dengan 6,5 dikurang 6,7 per 1,2 itu sama dengan min 0,17. Nah, sekarang kita hapus dulu ya. Nilai Z1 dan Z2 kita sudah ketahui. Sekarang kita tentukan nilai P-nya. P nilai 6 itu sama dengan Z skor dari min 1 dikurang Z skor dari min 0,17. Nah, yang berikutnya kita cari nilai Z skor dari min 1 itu sama dengan 0,3413. Bagaimana caranya sehingga kita dapat mengetahui nilai Z skor dari min 1 itu? Nah, kita gunakan tabel Z ya. Di dalam tabel Z kita tentukan di kolom yang pertama ke bawah, kita cari nilai 0,1 ke bawah dan 0 ke samping, karena di sini penulisannya 1,00 ya kawan-kawan. Terus setelah kita tentukan 0,1 ke bawah, terus 0 ke samping. Terus di dalam tabel Z itu tidak terdapat tanda min ya. Jadi untuk mencari nilainya kita abaikan saja ini tanda minnya. Kita abaikan. Nah, didapatlah nilainya yaitu 3413. Di sana tidak ada nolnya ya, tidak ada nilai 0. Nah, tapi dalam penulisannya kita tambahkan nilai nolnya. Kita tambahkan nilai 0. Nah, Z skor dari min 1 udah diketahui. Sekarang kita cari Z skor dari min 0,17. Itu sama dengan 0,0675. Benar nggak? Ya, benar. Langkahnya itu sama ya. Untuk menentukan ini sama, kita cari di tabel Z 0,1 ke bawah dan 7 ke samping, sehingga mendapat nilai ini ya, 0,675. Ditambahkan dalam penulisannya, tambahkan 0, di depannya. Setelah kita mengetahui nilai Z skor dari min 1,00 dan dari min 0,17, kita lakukan pengurangan. P nilai 6 sama dengan nilai Z skor dari min 1 0,3413 dikurang dengan nilai Z skor dari min 0,17 yaitu 0,75. Nah, sehingga didapat P6 sama dengan 0,2738 ya.
0,2738 itu sama dengan 27,38%. Oke kawan-kawan, sampai di sini paham kan? Jadi untuk siswa yang mendapat nilai 6 itu sama dengan 0,2738, itu sama dengan 27,38%. Nah, sekarang kita lanjut ke poin B ya kawan-kawan. Kita lanjut ke poin B. Nah, di mana pertanyaan yang di poin B ini berkaitan dengan nilai tertinggi atau nilai maksimum dari 10% siswa yang mendapat nilai terendah. Nah, di sini terdapat sebuah kurva ya. Terdapat sebuah kurva. Di kurva ini sudah ada nilai-nilainya. Dari mana? Ini ada min 1,28. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan nilai min 1,28 itu? Kita rubah ini 40% kita rubah ke dalam bentuk biasa atau ke bentuk desimal, sehingga di sini menjadi 0,4. Nah, dalam tabel Z nilai yang mendekati 0,4 itu adalah 0,39. Sementara 9 itu terletak di nilai 1,2 ke bawah dan 8 ke samping. Itu ya, 1,2. Dari mana ini ada tanda min di depannya? Karena ini berada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri daripada 40%. Dan yang kita cari di sini adalah nilai terendahnya. Nah, sehingga kita masukkan ke rumus. Nilai terendah itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus ini. Z sama dengan X dikurang mu X per standar deviasi ya. Nah, kita masukkan nilainya. Min 1,28 sama dengan X dikurang 6,7 per 1,2. Nah, kita lakukan perkalian ini. Min 1,28 dikali 1,2 itu menghasilkan min 1,536 sama dengan X dikurang 6,7. Sekarang kita cari nilai X. Kita pindahkan ya, sehingga penulisannya seperti ini aja biar lebih gampang ya untuk memahaminya. Kita pindahkan min 1,536 ditambah 6,7. Mengapa di sini jadi positif? Karena ini tanda min, kita pindahkan ke depan, jadi min berubah jadi plus ya. Nah, min 1,536 ditambah 6,7 hasilnya adalah 5,2. Jadi nilai tertinggi dari 10% siswa yang mendapat nilai terendah 5,2. Bagaimana kawan-kawan? Udah paham? Mudah-mudahan paham ya kawan-kawan. Sekarang kita alih ke soal C ya. Di soal C pertanyaannya itu hampir mirip ya dengan soal yang B. Namun di sini yang ditanyakan itu adalah nilai terendah atau nilai minimal dari 10% siswa yang mendapat nilai tertinggi. Langkah-langkahnya sama ya seperti poin B. Cuman yang bedanya di sini adalah min 1,28. Nah, sini Z min 1,28 ini mengapa ini jadi 1,28? Itu karena ini berada di sebelah kanan ya. Otomatis kalau ada di sebelah kanan, kita di sini mencari nilai tertinggi daripada 10% siswa yang mendapat nilai terendah. Nah, rumusnya sama seperti sebelumnya. Langkah-langkahnya juga sama. Langkah-langkah juga sama ya. Sampai pada titik akhirnya kita mencari nilai X. X ini X sama dengan 1,536 tambah 6,7 sama dengan 8,2. Nah, jadi nilai terendah atau nilai minimal dari 10% siswa yang mendapat nilai tertinggi itu adalah 8,2. Bagaimana kawan-kawan? Semoga kawan-kawan dapat memahami apa yang saya sampaikan. Contoh soal selanjutnya yaitu dari hasil ujian semester mata kuliah telaah kurikulum diperoleh nilai rata-rata 59 dengan standar deviasi 14. Bila penilaian didasarkan pada kurva normal, di mana
menghasilkan distribusi nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai A memperoleh 15% dari seluruh mahasiswa, nilai B memperoleh 20% dari seluruh mahasiswa, nilai C memperoleh 30% dari seluruh mahasiswa, nilai D memperoleh 20% dari seluruh mahasiswa, nilai E memperoleh 15% dari seluruh mahasiswa. Dari soal tersebut kita bisa kita ketahui bahwa X barnya sama dengan 59, S-nya sama dengan 14. Dan ini gambar kurvanya sesuai dengan soal yang tadi ya. A-nya itu 15%, B-nya 20%, C-nya itu di kanan 15, di kiri 15, D-nya itu 20, E-nya 15. Kita cari nilai A-nya dulu. Kita cari nilai A-nya dari ZA sama dengan kita cari sebelah kanan dulu ya. Kurva yang sebelah kanan berarti 50%. 50% dikurang 15% sama dengan 35%. Sama dengan 0,35. Dilihat tabel Z-nya, angka yang mendekati 0,35 adalah Z sama dengan 1,04. Lalu kita masuk ke rumusnya, yaitu Z sama dengan X min X bar per S, di mana Z-nya sama dengan 1,04 sama dengan X min X barnya yaitu 59 per 14. Ini kita kali silang, maka hasilnya didapat 14,56 sama dengan X min 59. Maka ketemu X sama dengan 73,56. Maka nilai A adalah 73,56 sampai 100. Kita lanjut ke nilai yang B ya. Sekarang yang nilai B. Kita cari ZB-nya dulu ya. Berarti 50 sen dikurang 20%. Yang ini dikurang 15%. Maka ZB sama dengan 15%. Sama dengan 0,15. Kita cari Z. Kita nyari di tabel Z. Angka yang mendekati 0,15 yaitu adalah 0,39. 0,39. Kita langsung masuk ke rumus ya. Yaitu Z sama dengan X min X bar per S. Z diketahui 0,39 sama dengan X min X barnya 59 per 14. Kita kali silang, yaitu didapat hasil 5,46. Salah. Kurang ke bawah. 5,46 sama dengan X min 59. Maka diketahui X sama dengan 64,46. Maka yang mendapat nilai B sama dengan 64,46 sampai tadi batas yang bawah nilai A, yaitu 73,56. Kita lanjutkan dengan nilai C.
Sekarang kita cari nilai C-nya. Nilai C sama dengan kita kembali lagi ke kurva yang tadi ya. Soalnya tadi kan sudah diketahui bahwa titik A itu bernilai 1,04, nilai B itu bernilai 0,39. Di titik ini adalah 0,39. Nilai kanan, kurva kanan dan kurva kiri itu sama. Bedanya adalah kurva kanan itu positif, kurva kiri itu negatif. Jadi kita tulis 0,39 min 1,04. Nah, sekarang kita tinggal masukkan rumus, yaitu Z sama dengan X min X bar per S, di mana Z-nya itu diketahui min 0,39 sama dengan X min 59 per 14. Kita kali silang, dapat hasil yaitu min 5,49 sama dengan X min 59. Maka didapat X sama dengan 53,59. Maka nilai C sama dengan dari 53,59 sampai titik yang C yang satunya lagi ya, berarti 64,45. Kita akan lanjut ke nilai D. Nilai D-nya yaitu masuk rumus Z sama dengan X min X bar per S, di mana Z-nya sama dengan min 1,04 sama dengan X min 59 per 14. Kali silang, jadi min 14,59 sama dengan X min 59. Maka X-nya sama dengan 44,44. Maka nilai D yaitu dari 44,44 sampai titik C yang ini yang tadi 53,54. Karena kita udah menemukan titik ini, maka kita langsung ngejawab nilai yang D. Berarti nilai E, kita bisa langsung mengetahui nilai E karena dia udah paling ujung ya. Berarti dari titik yang ini yaitu 44. Berarti dari nilai 0 sampai nilai, salah, ini seharusnya koma. Nilai 44,44. Sudah. Maka kesimpulannya adalah, kita hapus dulu ini ya. Maka kesimpulannya yaitu nilai A dari 73,56 sampai 100, nilai B 64,46 sampai 73,56, nilai C sama dengan 53,54 sampai 64,46, nilai D 44,44 sampai 53,54, nilai E dari nilai 0 sampai 44,44. Oke, saya akan membahas contoh soal distribusi normal. Contoh soalnya nanti bisa dilihat di pinggir sebelah kiri ya. Diperoleh data curah hujan rata-rata 2.500 mm per tahun dengan deviasi standar 586 mm per tahun. Jika data tersebut sebarannya merupakan distribusi normal, maka tentukanlah A. Berapa peluang bahwa curah hujannya kurang dari 2.000 mm per tahun. B. Berapa peluang bahwa curah hujannya lebih dari 3.500 mm per tahun. C. Hitung peluang bahwa curah hujannya berkisar antara 2.400 dan 2.700 mm per tahun. Kita akan membahas soal yang barusan saya baca.
Di soalnya kan diketahui 2527 mm per tahun. Sigmanya 586 mm per tahun. Jadi pertama kita menentukan yang A-nya dulu ya. Untuk P, X kurang dari 2000 harus dihitung. Luas kurva normal di sebelah kiri 2000. Dengan menghitung luas di sebelah kiri T, yaitu ini luasnya yang kita cari. Ini rumus yang kita cari. T sama dengan X kurang mu per sigma. Sama dengan 3500 kurang 2527 per 586. Sama dengan 1,660. Dengan melihat tabel yang diperoleh, Px kurang dari 2000 sama dengan Pt kurang dari min 0,899 sama dengan 0,1867. Artinya peluang hujan kurang dari 2000 mm per tahun. Hanya mempunyai peluang sebesar 18,67%. Kita akan mencari jawaban yang B. Ini jawaban yang B ya. Untuk Px kurang dari 3500 harus dihitung luas kurva normal di sebelah kanan 3500 dengan menentukan luas di sebelah T, yaitu rumusnya masih sama seperti yang dicari di yang A. Tx kurang dari mu per sigma sama dengan 2000 kurang 2527 per 586 sama dengan min 0,899. Jadi peluang hujan lebih dari 3500 mm per tahun hanya mempunyai peluang terbesar 4,85%. Sekarang saya mencari jawaban yang C. Menentukan curah hujan berkisaran antara 2400 dan 2700 mm per tahun, maka kita harus tentukan luas kurvanya dulu. Px kurang dari 2400 dan Px kurang dari 2700. Rumusnya masih sama seperti A dan B. Pertama kita cari yang 2400 dulu ya. Yang rumusnya T sama dengan X kurang mu per sigma. 2400 kurang 2527 per 586 sama dengan 0,216. Terus kita menentukan yang 2700. Rumusnya masih sama. T sama dengan X kurang mu per sigma sama dengan 2700 kurang 2527 per 586. Jadi hasil 0,2495. 2400 kurang 2700 mm per tahun mempunyai peluang 19,73.